Halo semuanya, perkenalkan nama aku KJ Elia dari Sekolah SMAK BPK Penabur, Bandar Lampung. Oke, bagi teman-teman yang punya Alkitab, boleh banget sambil dibuka Alkitabnya, yaitu ada di Kitab Kejadian, pasal 37 ayat 1 sampai 36. Yusuf merupakan anak yang paling disayang oleh Yakub. Kenapa? Karena Yusuf merupakan anak yang lahir di masa tuanya Yakub. Selain itu, Yusuf juga lahir dari istri kesayangan Yakub. Maka dari itu, dia merupakan anak yang paling disayang dari 10 saudara lain. Tapi karena ini, saudara-saudara Yusuf pun menjadi iri karena merasa kok pilih kasih banget ya. Pada suatu ketika, Yakub membuatkan jubah untuk Yusuf yang sangat bagus. Yusuf pun senang banget dapet jubah itu dan akhirnya dia kasih tahu ke saudara-saudaranya. Tapi ternyata saudara-saudaranya itu nggak suka sama kabar itu. Karena mereka iri, kok cuman Yusuf doang sih yang dikasih jubah? Lalu setelah kejadian itu, ada satu kejadian lagi yang membuat saudara-saudaranya Yusuf makin kesal dan makin marah sama Yusuf. Yaitu adalah cerita tentang mimpi. Pada suatu hari, Yusuf bermimpi. Ada 10 bintang, 1 matahari, dan 1 bulan. Di mana semuanya itu menyembah Yusuf dan sujud kepadanya. Karena itu, saudara-saudaranya pun makin kesel. Masa aku disuruh sujud menyembah kepada adik aku sendiri? Lalu, pada saat Yusuf sudah terlihat dari kejauhan, kakak-kakak mereka pun berkata seperti ini. Tuh, lihat tuh, tukang mimpi datang. Iya kan? Gimana kalau kita bunuh aja dia? Jadi kita dorong dia ke sumur sebelah itu, habis itu kita ambil deh jubah dia. Nah, ya bener tuh, abis kita ambil jubah dia, kita sebelih kambing atau domba, terus kita lumuri deh jubah dia sama darah itu. Habis itu kita kasih ke ayah. Lalu makanlah mereka. Di saat mereka sedang makan, ada orang Ismail datang dengan untanya. Lalu salah satu saudara Yusuf bilang lagi kayak gini, gimana kalau kita jual aja si Yusuf? Daripada kita bunuh, mending kita jual aja ke orang Ismail itu. Dengan kayak gitu kita bisa dapat untung, dan kita juga nggak bunuh saudara kita sendiri jadinya. Karena Yusuf merupakan anak kesayangan Yakub, maka dia pun menangis berhari-hari dan sampai bertahun-tahun. Setelah dibawa oleh orang Ismail itu, Yusuf dibawa ke Mesir. Tetapi meskipun dia jauh dari orang tuanya, ataupun dia dijual dan dibenci sama saudara-saudaranya, Tuhan pun tetap menyertai Yusuf. Dengan itu, dia pun tetap bersyukur kepada Tuhan dan tetap menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Lalu pada suatu ketika, seorang penjaga istana masuk menghampiri Yusuf dan bilang kepada Yusuf bahwa dia memerlukan bantuan dari Raja Firaun untuk menafsirkan mimpi Raja Firaun. Karena pada saat itu, Raja Firaun sedang mengalami mimpi buruk yang secara terus-menerus, di mana dia nggak tahu itu artinya apa, dan membuat dia merasa gelisah akan bangsa dia ini. Jadi mimpi Raja Firaun yaitu di mana ada 7 buah bulir gandum yang penuh dan juga 7 ekor sapi yang sehat. Namun tidak lama kemudian muncullah 7 bulir gandum yang kering dan 7 ekor sapi yang kurus-kurus dan tidak elok parasnya. Sehingga mimpi itu membuat Raja Firaun ketakutan. Apa arti dari mimpi ini dan kenapa berjumlahnya tuh sama-sama tuh? Hikmat Tuhan, Yusuf pun mengerti apa arti dari mimpi Raja Firaun ini. Di mana dia berkata bahwa kedua mimpi ini berarti sama. Di mana 7 bulir gandum yang penuh dan juga 7 ekor sapi yang sehat berarti bahwa Mesir akan mengalami kemakmuran dan kesuburan selama 7 tahun. Namun 7 bulir gandum yang kering dan 7 ekor sapi yang kurus alami masa kekeringan dan juga masa kekurangan makanan dan juga kelaparan yang amat sangat parah. Maka dari itu Yusuf mengingatkan untuk raja mempersiapkan dan mengumpulkan bahan-bahan makanan untuk sebagai stok makanan Mesir di saat-saat kesuburan. Sehingga di saat mereka mengalami kelaparan, mereka pun dapat mengatasi masalah itu dengan baik. Awal Firaun pun mulai panik karena dia merasa Raja Firaun gak akan suka sama pernyataan dan penafsirannya mimpi Raja Firaun oleh Yusuf. Tapi kebalikan dari itu, Raja Firaun malah mengangkat Yusuf untuk menjadi gubernur, di mana dia akan mengatur segala persiapan makanan yang harus disimpan dan harus di stok, dan dia pun menjadi kepala di situ. Tahun pun berlalu.
apa yang ditafsirkan oleh Yusuf benar-benar terjadi. Kelaparan pun sampai ke tanah Kanaan, di mana itu merupakan tempat tinggal saudara-saudara Yusuf dan juga ayahnya. Lalu sesampainya mereka di Mesir, mereka bertemu dengan Yusuf. Tetapi mereka sendiri tidak mengenali Yusuf, tapi Yusuf mengenali saudara-saudaranya itu. Sehingga pada saat mereka ke tanah Mesir dan mereka meminta bahan makanan, Yusuf pun mau ngetes mereka. Mereka nih masih sama nggak sih kayak yang dulu? Lalu Yusuf pun bilang kepada mereka dan bilang kalau misalnya mereka itu penyusup dari tanah luar. Dan salah satu saudaranya itu pun bilang kalau enggak kok, aku tuh bukan penyusup. Kita terdiri dari 11 bersaudara, di mana yang satu sudah mati meninggal lamanya. Lalu yang satu mereka memiliki sebuah adik bungsu bernama Benyamin dan satu ayah. Dan Yusuf pun berpura-pura tidak percaya dan dia bilang kalau misalnya mereka harus tinggal di tanah Mesir sampai ayahnya itu harus kemari. Namun saudara Yusuf ini pun meninggalkan salah satu anggotanya dan mereka pergi menjemput Benyamin ke Kanaan. Para saudaranya pun bilang bukan dia yang ambil dan mereka pun gak tahu kenapa barang itu ada di salah satu karung yang dibawa mereka untuk dibawa pulang ke Kanaan yang isinya tuh sebenarnya bahan-bahan makanan. Lalu mereka pun mencoba membela diri bahwa bukan dia yang ambil gitu. Nah lalu Yusuf bilang, ya udah deh, Benyamin aku tahan di Mesir dan aku jadikan budak aku. Kamu semua yang lain itu boleh pulang, tapi Benyamin itu nggak boleh. Nah lalu salah satu saudaranya bernama Yehuda pun bilang, ya udah deh, jangan dia yang dijadikan budak, melainkan aku saja. Nah lalu karena hal itu pun Yusuf menyadari bahwa saudara-saudaranya ini pun mereka sudah sadar akan kesalahan mereka dan juga mereka sudah berubah. Sehingga Yusuf bilang, kalau misalnya aku ini Yusuf, saudara kamu, saudara yang kamu kira mati selama bertahun-tahun ini.